إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم معاشر المسلمين jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi bikulli halin wa bikulli ni'matin. Yang pertama dan yang utama, marilah bersama-sama di kesempatan yang penuh berkah di tempat yang suci ini, tidak henti-hentinya kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan karunia nikmat yang sampai detik ini kita terima bersama. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat tetap iman dan Islam, sehingga pada siang hari ini bersama-sama kita sebagai umat muslim bisa mengerjakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah solat Jumat. Semoga ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah tadi pagi kita bersama-sama mengikuti dan mengerjakan salah satu ibadah muakkadah, yaitu salat Idul Adha. Marilah di kesempatan momen siang hari ini kita bersama-sama merenungi, mencari hikmah yang ada pada perayaan hari raya kurban, hari raya Idul Adha, dengan harapan semoga hari raya Idul Kurban tahun ini dan ibadah kurban yang kita kerjakan pada hari ini dan beberapa hari ke depan Yaumut Tasyrik benar-benar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah kurban adalah ibadah yang muakkadah, yang betul-betul dianjurkan, disunnahkan. Oleh karena itu, ibadah ini harus dibersamai dengan pengetahuan, dengan ilmu, agar ibadah ini betul-betul sebagai upaya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana arti dari kurban itu sendiri.
qaruba kurbanan, yang artinya dekat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan penyembelihan kurban sudah terjadi jauh sebelum Islam datang. Sejak Arab jahiliyah sudah terjadi, kemudian turun menurun sampai kemudian pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada umatnya hingga hari ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Beliau Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa penyembelihan hewan kurban dulunya merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah, di mana mereka melakukan penyembelihan kurban yang tujuannya dipersembahkan sebagai sesajen sesembahan mereka, yaitu berhala-berhala. Jadi hewan kurban dan darah kurban itu kemudian diletakkan di hadapan berhala dan darahnya dipercik-percikkan pada berhala-berhala sesembahan mereka. Ibnu Katsir juga menjelaskan tidak hanya itu, masyarakat Arab jahiliyah melakukan penyembelihan kurban itu juga dilakukan, hewan daging kurbannya ini membanjiri sekeliling Ka'bah, dan juga darah sesembelihan ini dipercikkan, dilumur-lumurkan pada dinding Ka'bah. Inilah kurban yang terjadi pada masa Arab jahiliyah. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu turunlah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya adalah daging kurban, darah kurban tidak akan sampai mendapatkan ridha dari Allah, tidak akan diterima oleh Allah, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang diridhai dan diterima oleh Allah adalah taqwa minkum, takwa kalian. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ibadah kurban sejatinya harus kita maknai tidak hanya sebagai seremonial begitu saja, rutin, ritual begitu saja setiap tahunnya, tetapi marilah kita maknai ibadah kurban ini sebagai upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, keikhlasan kepada Allah, dan pengorbanan di dalam hidup kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Islam datang di antara tujuannya adalah mengubah tradisi buruk yang dilakukan oleh Arab jahiliyah. Hal ini kemudian sekaligus menegaskan bahwa hakikat dari ibadah kurban bukanlah hanya semata daging ataupun darah hewan kurban tersebut, melainkan adalah ketakwaan dan rasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap darah yang mengalir dari hewan ternak sembelian itu, pada hakikatnya di saat itulah pahala yang amat besar diterima oleh para pengkurban, dan di saat situlah diharapkan setiap umat muslim bersamaan dengan disembelihnya hewan kurban itu dia menghilangkan, mengalirkan sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya, sifat takabur, sifat tamak, sifat rakus, sifat ingin menang sendiri dan seterusnya. Ini dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, bersamaan itu pula tujuannya adalah menghilangkan, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian setelah hewan kurban disembelih
daging kurban yang diantarkan kepada orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan, itu sejatinya kita sedang membangun jembatan antara orang yang mampu dengan orang yang membutuhkan. Disinilah kemudian hikmahnya adalah bahwa kita menyambungkan, mempersaudarakan di antara orang yang mampu dengan orang yang kekurangan, dengan orang yang membutuhkan. Di situ terletak pelajaran bahwasanya sifat iri akan sirna, akan hilang, dan yang tumbuh adalah sifat bersyukur, saling berterima kasih antar sesama kita. Inilah kemudian sejatinya ibadah kurban tidak hanya adalah ibadah secara madhah, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban lebih yaitu merupakan ibadah sosial antar sesama. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, begitu banyak makna hikmah yang ada di dalamnya. Di antaranya juga para hadirin adalah dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, kita sebagai umat muslim sesama kita harus saling mempersatukan, harus saling menolong. Ukhuwah Islamiyah diharapkan semakin kuat. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah saling menguatkan satu sama lain. Dalam hadis yang lain Nabi juga menjelaskan bahwa mukmin yang satu, muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah seperti bagian tubuh yang menyatu. Apabila satu di antara bagian tubuh ini sakit, maka sejatinya seluruh anggota tubuh kita juga merasakan hal yang sama, yaitu merasakan sakit. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa ibadah kurban tidak hanya ritual tetapi sarana membangun karakter dan ikatan sosial ukhuwah Islamiyah sesama kita. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, kurban adalah jalan menumbuhkan keikhlasan, kepedulian sosial dan melatih berbagi mencintai kepada sesama kita. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban kita yang lalu tahun ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi jamaah yang belum berkurban, semoga di tahun-tahun mendatang diberikan kemampuan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah yang begitu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dhikri wal Qur'anil hakim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullaha li wa lakum.